Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Indah Fauzia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks cerita pendek. Yang pertama, pengertian teks cerita pendek. Teks cerita pendek atau yang biasa disebut dengan cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun, pada umumnya teks cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Teks cerita pendek juga merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Kemudian B, unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema suatu cerita, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. Kemudian ada amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat, disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Kehadiran amanat pada umumnya tidak lepas dari tema cerita. Kemudian yang C ada penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Adapun cara-cara penggambaran karakteristik tokoh diantaranya, yang pertama ada teknik analitik langsung, yang kedua ada penggambaran fisik dan perilaku tokoh, yang ketiga ada penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, yang keempat ada penggambaran tata kebahasaan tokoh, yang kelima ada pengungkapan jalan pikiran tokoh, dan yang terakhir ada penggambaran oleh tokoh lain. Kemudian ada alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami, dan logis. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang berbelit-belit dan penuh kejutan, juga kadang-kadang sederhana. Kemudian ada latar. Latar atau yang biasa disebut setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Kemudian ada gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suatu suasana yang berterus terang atau satiris, simpatik atau menjengkelkan, objektif atau emosional. Bahasa dapat menimbulkan suasana yang tepat atau untuk adegan yang seram, adegan romantis, ataupun peperangan, keputusan maupun harapan. Kemudian yang C, ada struktur dan kaidah teks cerita pendek. Struktur teks cerita pendek merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerita pendek itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau secara kronologis. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam bagian-bagian berikut. Yang pertama, ada pengenalan situasi cerita, exposition orientation. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh,
menata adegan dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa, complication. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Kemudian yang ketiga, menuju pada adanya konflik, rising action. Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, ada puncak konflik atau turning point. Bagian ini biasa disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya, misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Yang terakhir ada penyelesaian, ending atau coda. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak. Namun, ada pula cerpen yang penyelesaian akhir ceritanya itu diserahkan kepada imajinasi pembaca. Jadi, akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Cerpen tergolong ke dalam jenis teks fiksi naratif. Dengan demikian, terdapat pihak yang berperan sebagai tukang cerita, pengarang. Terdapat beberapa kemungkinan posisi pengarang di dalam menyampaikan ceritanya, yakni apa aja ya? Yang pertama, berperan langsung sebagai orang pertama, sebagai tokoh yang terlibat dalam cerita yang bersangkutan. Dalam hal ini, pengarang menggunakan kata orang pertama dalam menyampaikan ceritanya. Misalnya aku, saya, kami. Yang kedua, berperan sebagai orang ketiga, berperan sebagai pengamat. Ia tidak terlibat dalam cerita. Pengarang menggunakan kata dia untuk tokoh-tokohnya. Teks cerita pendek atau cerpen memiliki ciri-ciri kebahasaan. Di antaranya satu, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis. Contoh, sejak saat itu, mula-mula, kemudian. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. Kemudian yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contoh, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat, descriptive language, untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kemudian D, ada topik tentang kehidupan dalam teks cerita pendek. Topik cerpen dapat diambil dari kehidupan diri sendiri ataupun pengalaman orang lain. Tugas seorang penulis cerpen adalah memperlakukan pengalaman itu sesuai dengan emosi dan nuraninya sendiri. Unsur emosi memang penting dalam menulis cerpen. Kata-kata yang tidak mampu membangkitkan suasana emosi sering membuat karangan itu terasa hambar dan tidak menarik. Jika penulis melukiskan keadaan kota Jakarta misalnya, tentang gedung-gedung yang tinggi, kesemerawutan lalu lintas, dan keramaian kotanya, berarti dalam karangan itu tidak ada yang baru. Akan tetapi, ketika seorang penulis melukiskan keadaan kota Jakarta dengan mengaitkannya dengan suasana hati tokoh ceritanya, maka penggambaran itu menjadi begitu menarik.
Misalkan dalam kutipan atau penggalan cerpen berikut. Lampu-lampu yang berkilau terasa menusuk-nusuk matanya, sedangkan kebisingan kota menyayat-nyayat hatinya. Samar-samar dia sadari bahwa dia telah kehilangan adiknya, Paijo tercinta. Pak Pong yang malang menatap kota dengan dendam di dalam hati. Jakarta, kesibukannya bina geraha gedung-gedung itu. Sumber Jakarta, Totilowati TJ. Kemudian ada E, nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Misalkan dalam penggalan cerpen berikut. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan. Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau pada peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Cerpen Gerhana Muhammad Ali. Penggalan cerita pendek di atas mengungkapkan perlunya menjaga diri, yakni tidak melebih-lebihkan persoalan sepele, karena hal tersebut bisa berakibat fatal. Dalam unsur-unsur intrik karya sastra, pernyataan tersebut dinamakan amanat. Pernyataan seperti itulah yang dianggap bernilai atau sesuatu yang berguna, sebagai obor atau petunjuk jalan bagi seseorang dalam berperilaku. Oleh karena itu, berkaitan dengan baik buruknya perilaku dalam bermasyarakat, hal itulah yang dinamakan dengan nilai moral. Selanjutnya yang F, menyunting teks cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsurnya. Nah, kalau misalkan kita dalam membuat sebuah karangan atau teks cerita pendek, pastinya tidak langsung jadi atau sekali jadi. Pasti kita harus melakukan kegiatan yaitu berupa menyunting. Berikut disajikan beberapa persoalan yang perlu diperhatikan berkenaan dengan penyempurnaan karangan. Yang pertama, apakah ide yang dikemukakan dalam karangan itu sudah tepat atau tidak? Dan sudah padu atau belum? Yang kedua, apakah sistematika penulisannya sudah benar atau perlu perbaikan? Uraian yang bolak-balik dan banyaknya pengulangan tentu akan menjadikan karangan itu tidak menarik. Yang ketiga, apakah karangan itu bertele-tele atau terlalu sederhana? Karena yang bertele-tele haruslah disederhanakan. Namun, sebaliknya, apabila karangan itu terlalu sederhana, perlulah dikembangkan lagi. Yang terakhir, apakah penggunaan bahasanya cukup baik atau tidak? Perhatikan keefektifan kalimat dan kejelasan makna kata-katanya. Nah, itu tadi penjelasan atau pembahasan dari saya, di mana sumber materi yang saya dapatkan yaitu dari buku Bahasa Indonesia kelas 11 SMA kurikulum 2013 edisi revisi 2017 terkhusus buku pegangan guru. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.